Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari tauhid, mempelajari tentang akidah, mempelajari tentang kesyirikan. Karena kalau kita nggak tahu apa itu syirik, kita khawatir terjatuh kepada kesyirikan tanpa kita sadari. Mempelajari ilmu tauhid itu kewajiban. Bahkan para nabi itu mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan. Pertemuan pertama yang pernah kita bahas, pembatal keislaman. Pembatal keislaman yang pertama adalah kesyirikan. Memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita masuk pada pembatal Islam yang kedua. Pembatal Islam yang kedua, saya biasa ya kita pakai buku terjemahan atau saya jelaskan sesuai saya saja ya. Saya jelaskan saja ya. Yang mau baca buku terjemahannya ada, tapi apa yang saya jelaskan rata-rata di buku ada. Jadi nggak usah kita baca bukunya satu persatu. Oke. Saya cuman membawakan. Nah, jadi kalau ada buku nih, yang atas, ini yang atas, ini saja poinnya. Ini lebihnya penjelasan dari syekh yang lain. Maka ini dikatakan bukunya syarah. Syarah dari Syekh Shalih Fauzan. Ya. Oke. Tapi buku ini juga bagus, nanti kita baca beberapa perkara. Oke, bismillah. Kita mulai. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, di antara pembatal keislaman, man ja'ala, kalau di buku terjemahan di halaman 69 ya, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum syafa'ah kufrun ijma'an. Kata Rasulullah, kata Syekh, barang siapa yang menjadikan antara dia dan Allah perantara dalam beribadah dan dia meminta kepada perantara tadi syafaat, maka dia telah kufur secara ijma'. Ijma' yaitu disepakati kaum muslimin. Ini adalah salah satu pembatal keislaman, menjadikan antara kita dan Allah perantara dalam ibadah. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Kalau ditanya mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka katakan
Tuhan Allah, Tuhan Allah. Tapi kenapa kalian beribadah kepada Nabi Isa? Mereka katakan, perantara kami menuju Tuhan. Jadi yang menjadikan perantara untuk beribadah kepada selain Allah, itu termasuk kekufuran ijma', dinukilkan ijma' para ulama, sepakat para ulama. Ya. Maka di sini dikatakan, maksudnya adalah para perantara dari kalangan makhluk. Dia jadikan antara dia dan Allah perantara dari kalangan makhluk. Yang menurut anggapan mereka, menjadikannya sebagai perantara baginya di sisi Allah. Di dalam permasalahan ini, yaitu permasalahan mengambil perantara, Allah dan makhluknya terdapat rincian. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Orang yang berpandangan bahwa harus ada perantara antara Allah dan para makhluknya, maka kita bertanya kepada mereka, apa yang dimaksud perantara di sini? Jika yang dimaksud adalah harus mengambil perantara dalam hal penyampaian risalah, agama, antara diri kita dengan Allah, maka pernyataan ini benar. Karena kita nggak mungkin langsung bisa memahami ilmu Allah, kecuali Allah utus perantara. Perantaranya adalah Rasul. Kalau dijadikan perantara ini adalah Rasul, maka ini boleh. Tapi siapa saja mengingkarinya, maka ia kafir. Karena mau tidak mau mesti ada perantara dalam menyampaikan syariat, yaitu utusannya dari kalangan malaikat. Di sana ada perantara, barang siapa menetapkannya maka ia kafir. Ini yang kedua, ada perantara lain, kalau menetapkannya dia bisa jatuh ke dalam kekafiran. Yaitu yang telah disebutkan oleh Syekh, berupa mengambil perantara antara dirinya dengan Allah dalam berdoa, dalam meminta syafaat, bertawakal kepadanya. Barang siapa menetapkan perantara seperti ini, maka secara ijma' dia kufur. Oke. Saya ulang sekali lagi. Kita bahas sekarang barang siapa yang menjadikan antara dia dan Allah perantara yang untuk ibadah, sehingga dia meminta dan beribadah kepada perantara tadi, maka seperti ini bisa jatuh kepada kekufuran, ijma' para ulama. Kalau perantaranya, kita berhubungan dengan Allah butuh perantara atau tidak? Jawabannya dirinci. Untuk mengetahui syariat Allah, untuk mengenal Allah, untuk mengetahui halal dan haram, kita butuh perantara. Perantaranya siapa? Rasul. Kalau yang dimaksud perantara seperti ini, kita sepakat ini boleh. Bahkan wajib harus ada. Karena kita nggak bakalan tahu syariat Allah dan Rasul, syariat Allah kecuali adanya Rasul. Tapi kalau yang dimaksud perantara adalah kita jangan langsung ibadah kepada Allah. Ibadahlah kepada orang-orang dekat Allah. Mintalah kepada orang-orang dekat Allah. Berdoalah kepada orang-orang dekat Allah. Jangan langsung ke Allah. Maka kita katakan ini yang salah. Allah nggak butuh perantara. Allah tidak butuh ada makhluk yang menyampaikan itu kepada dia. Barang siapa yang melakukan ini, biasanya mereka berargumen itu adalah syafaat. Itu argumennya. Atau berargumen itu adalah jalan kami mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi dari kesyirikan di zaman orang musyrikin, di zaman orang-orang Mekah. Jadi orang Mekah itu, dia beribadah kepada patung, dia beribadah kepada berhala-berhala. Jangan dikira mereka menganggap berhala itu pencipta.
Mereka nggak seperti itu. Mereka tahu yang menciptakan Allah. Cuman timbul pertanyaan, kalau kamu tahu Allah yang menciptakan kamu, kenapa kamu beribadah kepada berhala? Jawabannya, kata mereka, kami beribadah kepada berhala-berhala ini syufa'auna indallah. Berhala ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi kenapa mereka nyembah berhala, Ibu? Cari syafaat. Berarti poin di sini kita harus menjelaskan apa itu syafaat. Kita dudukkan masalah apa itu syafaat. Ada poin yang kedua, kata mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak beribadah kepada patung-patung ini kecuali patung-patung ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi tujuan mereka apa? Mau mendekat kepada Allah, tapi ibadah kepada patung. Contoh, kita lihat patung Lata, patung Uzza, patung Manat. Ini semua patung. Siapa ini Lata? Lata ini Yalut. Dia dahulu adalah tukang bikin kue, roti. Jadi di zaman itu, Lata ini, kalau ada orang yang haji dan tawaf depan Ka'bah, dia kasih makan gratis dengan roti-roti yang dia buat. Sampai semua orang kalau udah ke Ka'bah kenal dia. Ya biasa. Sampai ketika dia meninggal, orang nyariin dia. Kemana nih Lata? Orang kalau biasa bagi-bagi pasti diingat. Ini kemana nih orang? Ini nggak kelihatan lagi. Diingat dia. Sampai sebagian mereka, anak-anaknya bilang, aduh kalau gitu kita bikin patung yuk. Monumen. Patungnya monumen. Untuk apa? Menunjukkan kepahlawanan orang tua kita yang dermawan dan soleh. Dibuatlah patung Lata ini dekat Ka'bah. Begitu dibuat patung ini diletakkan dekat Ka'bah atau dibuat sama mereka, lama-kelamaan berjalannya waktu, orang yang membuat patung meninggal. Tapi tadi tujuannya membuat patung supaya apa? Motivasi. Ya kan? Mengingat kebaikan orang tua. Ternyata yang bikin patung meninggal. Anak-anak mereka menyangka orang tua mereka bikin patung ini sebagai sesembahan. Mulailah mereka tawaf depan patung, sholat depan patung, nyembelih depan patung, rukuk depan patung, bernazar kepada patung. Kalau ditanya sama mereka, patung ini nyiptakan kalian nggak? Enggak nyiptakan kami. Siapa yang menciptakan kalian? Allah, pencipta langit dan bumi. Lalu patung ini kenapa kalian sembah? Patung ini orang soleh yang dekatkan kami kepada Allah. Ini hakikat kesyirikan di zaman Mekah. Jadi jangan dikira orang Mekah itu terlalu bodoh menganggap patung pencipta langit dan bumi. Nggak sebodoh itu mereka. Kan nggak mungkin, mereka juga tahu nggak mungkin patung ini pencipta langit dan bumi. Orang patung ini kami yang ciptakan, kami yang buat. Lalu kenapa kalian sembah? Patung ini adalah monumen orang soleh. Orang soleh ini yang akan mendekatkan diri kami kepada Allah. Dari ini, dalil-dalil Quran kemarin kita bahas. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Kalau kau tanya pada mereka siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Jadi kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, dia bilang siapa? Allah. Bahkan untuk mengakui pencipta langit dan bumi itu adalah Allah, bukan orang musyrikin saja. Iblis juga ngaku Allah pencipta. Iblis itu kafir bukan karena nggak ngakuin Allah pencipta, Ibu. Iblis ngaku nggak Allah pencipta?
Bahkan iblis bilang kepada Allah, "Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah." Berarti iblis mengaku nggak Allah pencipta? Kenapa dia kafir? Karena tidak taat kepada Allah. Lah orang musyrikin juga di Mekah mengaku Allah menciptakan. Pertanyaannya, kenapa katakan Allah musyrik? Karena kalau ibadah, kalau doa, kalau lagi sulit, kalau lagi susah, datangnya ke patung. Curhatnya ke patung. Kita bilang, kenapa patung ini kau minta? Kami bukan patungnya. Patung ini cuma tanda. Tapi yang kami minta adalah orang soleh patung ini. Karena dia dekat sama Allah, nanti dia yang minta sama Allah. Kata Allah, itu musyrik. Nah, berarti di sini ada 2 poin nih kita pahami. Kalau begitu, dikatakan di sini yang pertama kita pahami dulu apa itu perantara. Wasaid itu penengah antara kita dan Allah. Tadi kita bilang kalau perantaranya penengah antara kita dan Allah, tapi untuk mengajari kita agama, mengajari kita ibadah, memberitahu kita halal dan haram, membawa syariat Allah dan risalah Allah. Ini perantara yang wajib, namanya Rasulullah. Perantara yang wajib, harus ada. Adapun ya, perantara yang tidak boleh adalah yang dia jadikan antara dia dan Allah perantara untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Tempat minta, tempat doa, tempat sujud kepada selain Allah. Supaya perantara yang dia pinta, yang dia sujud, yang dia ibadahi tadi mengabulkan permintaan dia. Seolah-olah ada makhluk yang ikut campur tangan dengan manfaat dan mudarat di alam semesta ini. Ini namanya kesyirikan. Apa dalilnya? Saya sebutkan dalilnya dulu. Surat Az-Zumar ayat 3. Surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Surat Az-Zumar ayat 3. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai wali-wali. Sudah dapat belum surat Az-Zumarnya? Surat Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang telah menjadikan selain Allah sesembahan. Aulia itu jamak dari wali. Wali itu bisa diartikan yang dicintai, yang disembah. Apa argumen mereka? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada wali-wali ini kecuali wali-wali ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Udah kedengeran argumennya? Alasannya udah jelas? Lihat lagi jawaban Allah. Innallaha yahkumu bainahum. Allah akan menghakimi apa yang terjadi di antara kalian. Fima hum fihi yakhtalifun. Dengan perkara yang kalian berselisih ini. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang mendustai dan orang yang kafir. Di akhir ayat Allah katakan mereka pendusta dan mereka kafir.
Gerah ya, Bu? Masya Allah. Gimana kalau di Arafah pakai tenda, Bu? Perhatikan surat Az-Zumar ayat berapa? 3. Di akhir ayat Allah mengatakan innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang mendustai dan kufur. Ternyata mereka ketika menjadikan wali-wali mereka sesembahan selain Allah, Allah katakan mereka adalah kufur dan mereka tidak akan diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Ini dalil pertama. Jadi jelas dalil ini, ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada wali-wali tadi illa liqarribuna ilallahi zulfa, kecuali mendekatkan diri kami kepada Allah. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua, surat Yunus ayat 18. Yunus ayat 18. Dalil apa ini? Yunus ayat 18, dalil apa? Dalil yang kedua nih. Ayo. Oke, saya ulang lagi. Saya mengatakan tadi, menjadikan antara kita dan Allah perantara dalam ibadah itu adalah kesyirikan dan kekufuran. Bisa membatalkan keislaman. Dalil pertamanya surat Zumar ayat 3. Sekarang dalil kedua. Surat Yunus ayat 18. Ini dalil apa? Dalil kufurnya menjadikan antara kita dan Allah perantara dalam ibadah. Oke? Saya bacakan suratnya, ayatnya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum. Mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum, yang tidak memberikan mereka manfaat, wa la yanfa'uhum, dan juga tidak memberikan mudarat dan manfaat. Wa yaqulun, dan mereka berargumen. Lah kenapa kamu beribadah tidak memberikan manfaat dan mudarat? Wa yaqulun, mereka mengatakan, ini argumen dan alasan mereka. Haula, ini yang kami sembah, syufa'auna indallah, pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi mereka beribadah kepada selain Allah, alasannya apa? Pemberi syafaat. Lihat jawaban Allah. Qul, katakan sama mereka. Atunabbi'unallah, apakah kalian ingin kabarkan kepada Allah bima la ya'lam, yang Allah sendiri nggak tahu? Maksudnya apa? Kalian menjadikan sesembahan itu sebagai pemberi syafaat, ya Allah sendiri nggak tahu kalau itu bisa memberikan syafaat. Tahu dari mana kalian? Qul atunabbi'unallah bima la ya'lam, apakah kalian ingin mengabarkan kepada Allah yang Allah sendiri nggak tahu? Ma fis samawati wala fil ard, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang kalian sekutukan. Malah dicap mereka sebagai musyrik. Dipahami? Dua dalil ini paham? Jadi orang musyrikin nyembah patung bukan karena menganggap patung pencipta. Mereka menyembah patung karena menganggap patung itu adalah orang soleh dan gambaran orang soleh yang mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mereka menyembelih depan patung, sujud depan patung, tawaf depan patung, iktikaf depan patung. Karena patung ini, kata mereka, pemberi syafaat. Berarti mereka salah paham tentang syafaat. Sehingga mereka
menjadikan sesuatu sesembahan dengan alasan syafaat, Allah katakan, apakah kalian ingin mengabarkan kepada Allah apa yang Allah nggak tahu? Tahu dari mana mereka? Allah aja nggak tahu kalau itu bisa memberikan syafaat. Dia katanya, Ustadz, ya pokoknya saya buat begitu. Ya di mana? Dari mana? Allah sendiri nggak tahu. Kalau kita punya dalil, kita bilang, ya Allah kau kabarkan di dalam Quran, hadis Rasulullah SAW mengabarkan. Jelas. Ini nggak ada. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Dia ngarang sendiri. Sampai Allah tanya, apakah kalian ingin mengajari Allah yang Allah nggak tahu? Apakah kalian kasih kabar? Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu ma fis samawati wal ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka berbuat syirik. Oke, berarti mereka salahnya dalam poin mencari syafaat. Mereka beribadah kepada patung, apakah menganggap patung itu pencipta? Bukan. Kenapa mereka beribadah kepada patung? Pemberi syafaat, nganggap itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada dua anggapan. Pertama, ini orang dekat Allah. Kalau saya dekat sama orang dekat Allah, saya aman. Anggapan kedua, ini pemberi syafaat. Maka kita jelaskan dulu satu. Apa sih syafaat? Masuk kita poin berikutnya. Ngejelasin apa itu syafaat. Karena syafaat ini di dalam Quran pun ada dua. Ada syafaat yang boleh, ada syafaat yang nggak boleh. Kita orang Islam tidak menolak syafaat secara mutlak, juga tidak menerima syafaat secara mutlak. Dilihat dulu gimana hakikat syafaat. Ayo, sekarang saya tanya dulu kepada ibu-ibu. Yang ibu-ibu pahami tentang syafaat apa? Pertolongan, dia nolong kita depan Allah, gitu? Sebagai perantara, begitu? Oke. Berarti anggapan orang musyrikin juga sebagai perantara hampir mirip ya. Ada nggak syafaat dalam agama kita? Ada. Ini yang kita jelasin. Bagaimana bisa ada dan bagaimana yang terlarang, syarat yang boleh dan syarat yang nggak boleh. Supaya nggak salah kaprah bagaimana orang musyrikin Mekah salah sangka. Orang musyrikin Mekah tadi argumennya apa? Pemberi syafaat. Syafaat secara bahasa itu artinya menggenapkan dari yang tadinya tunggal atau witir. Itu secara bahasa. Yang tadinya satu digenapkan jadi syafa'. Ya. Atau dikatakan asul sahih yadullu muqarana as-sin was-safa' khilaf al-witr. Asy-syafa' khilaful witr. Ya. Itu adapun secara syariat. Definisi secara syariat. Apa itu syafaat secara syariat? Menjadikan penengah yang lain untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Menjadikan orang lain sebagai penengah atau menjadikan sesuatu sebagai penengah untuk dapat manfaat dan menolak mudarat. Itu syafaat secara syariat. Oke. Dipahami dulu ini maknanya. Kalau begitu, syafaat itu secara tidak langsung meminta kepada orang lain atau meminta kepada yang lain untuk memberikan manfaat dan menolak mudarat. Syafaat di dalam Islam itu ada dua di dalam Quran. Yang pertama, syafaat
yang dibolehkan. Jadi Quran menetapkan adanya syafaat. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 44. Surat Az-Zumar ayat 44. Allah berfirman, Qulillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ard summa ilaihi turja'un. Katakanlah milik Allah syafaat itu seluruhnya. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kemudian hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Berarti syafaat diizinkan nggak di Quran di sini? Diizinkan. Ada nggak di Quran syafaat? Ada. Dibolehkan nggak syafaat di Quran? Boleh. Tambah satu dalil lagi. Satu dalil lagi, syafaat itu ada di Quran. Boleh. Ini ayatnya pasti semua hafal. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Berarti ada nggak syafaat dengan izin Allah? Ada. Ini namanya syafaat yang ditetapkan di dalam Quran. Syafaat tadi ada dua, syafaat yang ditetapkan dan syafaat yang ditiadakan. Yang kedua nih sekarang, syafaat yang ditiadakan dan dinafikan di dalam Quran. Syafaat yang kedua ini, Quran tidak mengakuinya. Bahkan Quran tidak menetapkannya. Quran mengingkarinya. Di dalam Al-Quran, la tanfa'uhum syafa'atu indahu, la tanfa'u syafa'atu. La tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Atau dalam ayat yang lain, sebentar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwasannya ketika Allah menafikan syafaat, di hari itu tidak ada teman dan tidak ada syafaat. Ya, saya lupa sebentar, kita cari ayatnya. Saya yakin ada. Oke. Allah berfirman di dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang orang-orang musyrikin, di hari itu la yanfa'u syafa'atu illa liman irtadha. Di hari itu tidak ada syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Ya, saya sebutkan sini dalil Al-Qur'annya. Di dalam buku tidak disebutkan. Amin, sebentar. Surat berapa dan ayat berapa?
Astagfirullah. Al-yawma fala syafi'u yuta'. Itu ya, dalam wala hamim wala syafi'u yuta'. Sebentar. Allah katakan dalam Al-Qur'an, contohnya salah satunya di dalam surat Al-Mi'raj. Atau bukan Al-Mi'raj ya. Allah mengatakan di hari itu tidak ada teman dan tidak ada syafaat. Allah nafikan syafaat pada di hari itu. Maka di dalam ayat ini Allah menafikan syafaat. Seolah-olah tidak ada syafaat di hari itu. Bagaimana menjamak di antara dua ini? Ayat yang pertama yang mengatakan bahwasannya ada syafaat. Ayat yang kedua yang mengatakan seolah-olah tidak ada syafaat. Oke, sebentar. Wala syafi'u wa in ta'jilu kullu adlin. Di dalam surat Al-An'am ayat 70. Allah menafikan syafaat di situ. Surat Al-An'am ayat 70. Sama dalam surat Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Ini di surat Sajadah ayat 4. Surat Sajadah ayat As-Sajadah ayat 4. Allah mengatakan dalam Sajadah ayat 4, "Ma lakum min dunihi min waliyyi wala syafi'." Ma lakum min dunihi min waliyyi wala syafi'. Tidak ada bagi kalian selain Allah wali wala syafi', dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Berarti dikatakan di dalam surat As-Sajadah ayat 4 tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Contoh lagi Al-Baqarah ayat 123 lebih jelas. Al-Baqarah ayat 1, 2, 3. Ya, saya bacakan Al-Baqarah ayat 1, 2, 3. Wattaqu yawma la tujzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah kepada hari di mana satu jiwa tidak akan bisa membela jiwa yang lain. Wala yuqbalu minha adlun. Di hari itu tidak diterima adlun. Wala tanfa'uha syafa'atun. Di hari itu tidak bermanfaat syafaat. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Berarti di surat Al-Baqarah ayat 123 ini dikatakan la tanfa'uha syafa'atun, enggak bermanfaat syafaat itu. Nah, bagaimana menggabungkan dua ayat ini? Ayat yang pertama mengatakan syafaat milik Allah. Ayat yang Al-Baqarah 123 mengatakan la tanfa'uha syafa'ah, enggak bermanfaat itu syafaat. Lah kalau begitu bagaimana menggabungkan dua ayat ini? Menggabungkannya. Yang pertama harus dipahami. Syafaat itu adalah milik Allah. Syafaat itu milik siapa? Allah. Maka syafaat itu bisa berlaku kalau Allah izinkan. Yang kedua, syafaat itu bisa berlaku kalau pemberi syafaatnya atau penerima syafaatnya diridhoi oleh Allah.
Maka di dalam syafaat ada 4 rukun. Di dalam syafaat ada 4 rukun. Nih, perhatikan. Yang pertama, syafaat itu sendiri. Harus ada syafaatnya. Yang kedua, pemilik syafaat. Yang ketiga, pemberi syafaat. Yang keempat, penerima syafaat. Berapa rukunnya? Syafaat itu sendiri, pemilik syafaat, pemberi syafaat, penerima syafaat. 4 ini harus ada. Kalau rukun ini telah ada, maka harus ada syarat yang terpenuhi. Syaratnya 1. Syaratnya 1. Pemberi syafaat harus Allah izinkan. Harus Allah izinkan. Dan ridhoi. Yang kedua, penerima syafaat juga harus orang yang Allah ridhoi. Tadi pemberi, sekarang penerima. Penerimanya juga harus orang yang Allah ridhoi. Saya mau contohkan. Ini kalau di dalam dunia saja. Di dunia nih, ada orang punya hutang sama saya. Saya marah sama dia. Hutangnya dibayarnya selalu dengan tembakan. tar. Waduh. Selalu tarsok gitu kan. Afwan. Wah, itu lebih ngebom lagi tuh. Udah afwan, kita nggak enak udah afwan katanya. Dia mau datang ke saya takut. Datanglah ke istri saya. Bu, tolong bilangin sama Ustadz damai aja deh, gampang ntar saya bayar. Akhirnya yang datang istri saya. Bi, udah nggak usah marah-marah, maafin orang. Abi kan suka ngasih tau orang maafin, udah. Gara-gara istri yang ngomong, saya bilang, ya udah deh, saya maafin deh. Istri sebagai apa? Pemberi syafaat. Orang itu sebagai penerima syafaat. Saya sebagai pemilik syafaat. Syafaatnya berupa dimaafkan hutang. Kenapa? Karena saya pernah izinkan dan kenal kepada istri saya untuk memberikan syafaat. Ya enggak? Kalau nih contoh, orang ini yang punya utang tadi tiba-tiba pergi ke orang lain yang orang itu langsung bilang, udah, kamu minta saja sama saya akan kasih syafaat, pasti dikasih sama Ustaz. Padahal saya nggak tahu dia, nggak kenal dia, saya nggak pernah izinkan dia memberikan syafaat. Tapi dia bilang, pasti saya bisa kasih Ustaz. Seolah-olah dia yang memiliki syafaat. Kalau yang kedua ini benar apa salah? Salah. Kamu boleh memberikan syafaat setelah dapat izin dari pemilik syafaat. Kalau belum pernah diizinin sama pemilik syafaat, lalu tiba-tiba kamu maafin orang, itu bukan hak kamu. Hak pemilik syafaat. Begitu juga sekarang. Orang yang memberikan syafaatnya udah diizinkan. Tapi penerima syafaatnya nggak diridhoi, nggak diterima juga. Contohnya,
Nabi pemberi syafaat tidak? Diizinkan nggak sama Allah? Izinkan. Diridhoi nggak sama Allah? Diridhoi. Tapi dia ngasih ke pamannya Abu Thalib. Nggak diizinkan kalau ngasihnya ke Abu Thalib. Allah cuma izinkan kalau kepada orang Muslim. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, siapa orang yang paling bermanfaat dengan syafaatmu di yaumul qiyamah? Rasulullah mengatakan, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Nah, jadi ini penerima syafaat, pemberi syafaat, pemilik syafaat, dan syafaat itu sendiri. Jadi syafaat itu tetap keputusannya ada pada pemiliknya. Ya kan? Apakah syafaat itu keputusannya kepada pemberi syafaat atau kepada pemilik syafaat? Sekali lagi nih. Apakah keputusan syafaat itu, tadi saya bilang saya maafkan, keputusan maaf itu ada pada saya atau ada pada istri saya? Pemilik, kan begitu. Dia minta terus sama istri saya, tapi kalau saya nggak izinkan, nggak bisa. Ya kan? Lah kalau begitu, ini orang sekarang, kita contohkan, Allah pemilik syafaat. Kita penerima syafaat. Nabi pemberi syafaat. Syafaatnya berupa dimasukkan ke surga. Bisa nggak Nabi kasih kita syafaat tanpa izin Allah? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapa yang bisa kasih syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Kalau Allah tidak izinkan, bisa nggak Nabi memberikan syafaat? Tidak bisa. Pamannya Nabi tidak diberikan syafaat. Cuman diringankan dari neraka, tapi tidak dikeluarkan dari api neraka. Berarti Nabi nggak punya hak penuh untuk memberikan syafaat, kecuali setelah izin dari Allah. Yang menerima syafaat juga harus dapat ridho dari Allah. Kalau syafaatnya kayak begini, orang yang Allah ridhoi dan Allah berikan izin, maka ini syafaat yang dibolehkan. Maka setiap kalimat syafaat yang dibolehkan di Quran dikaitkan dengan izin Allah. Kam mim malakin fis samawati wal ard la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadana liman yasha'u wa yarda. Kata Allah di Quran, berapa banyak malaikat di langit dan di bumi yang enggak bermanfaat syafaat mereka. Malaikat juga enggak bermanfaat syafaat mereka. Illa min ba'di ayyadana liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah Allah izinkan dan Allah ridhoi. Oke. Kalau begitu, kita itu minta syafaat ke siapa? Ke pemberi syafaat atau pemilik syafaat? Hah? Pemiliknya. Orang tadi datang ke saya, Ustaz, ya dikasih tenggang waktu lah Ustaz, kan istri Ustaz juga ada ngomong sama Ustaz. Dia bilangnya ke saya, benar, saya kasih. Karena hak itu ada pada pemilik. Lah sekarang ini bukan begitu kebanyakan orang. Mintanya kepada orang dianggap soleh. Padahal belum tentu Allah izinkan. Ya patung, ya orang soleh fulan, berikan aku syafaatmu di hari kiamat. Syafaat bukan punya dia. Syafaat punya siapa? Allah. Yang benar itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang pengasih dan penyayang, izinkan nabimu memberikan aku syafaat. Beda nggak? Beda. Nah, orang sekarang ini bukan minta syafaatnya ke Allah, minta syafaatnya ke orang mati. Padahal orang mati nggak punya hak memberikan syafaat kecuali setelah Allah izinkan. Ketika dia minta sama orang mati, bukan lagi minta, doa. Bahkan dia nazar, bahkan dia sedekah untuk orang mati, bahkan kurban untuk orang mati, bahkan sebagian ada yang iktikaf di kuburan orang mati, supaya orang mati ini memberikan saya syafaat. Lah emang syafaat punya siapa?
Kenapa minta sama orang mati? Harusnya minta ke siapa? Allah. Salah prosedur dia. Salah apa? Prosedur. Jadi bukannya kita ngingkarin nggak ada syafaat, kita percaya ada syafaat, tapi jangan minta kepada makhluk. Syafaat itu milik Allah. Allah tunjuk siapa yang Allah izinkan. Kalau nggak ada izin dari Allah, jangan ngarang-ngarang. Maka dikatakan, apakah kalian ingin mengabarkan kepada Allah yang Allah nggak tahu? Karena dia ngarang-ngarang, Allah aja nggak tahu kalau itu bisa memberikan syafaat. Ya kan? Nah, coba lihat nih sekarang. Hampir semua agama itu jatuhnya gara-gara mengkultuskan dan menjadikan orang yang dianggap soleh perantara. Hampir semua agama. Hah? Ya kafir, Ibu. Sekarang agama Nasrani, siapa yang dia kultuskan untuk mendekatkan kepada Tuhan? Isa. Agama Yahudi, Uzair. Uzair anak Tuhan, kata dia. Agama Hindu, Wisnu. Iya. Lagi? Ya Brahma. Itu semua orang-orang dekat Tuhan. Udah siapa? Hah? Siddhartha yang mereka itu pencipta adalah orang baik yang akan membela kami depan Tuhan. Jadi mereka plek mirip seperti kesyirikan orang musyrik zaman dulu. Jadi kalau kita bilang, oh kamu nyembah patung ya, apa patung? Mereka juga, enggak, kami nggak pernah bilang patung ciptain kami. Lah mereka juga akan mikir, nggak mungkin patung ciptain mereka, nggak mungkin. Lalu kenapa kamu ibadahi? Patung ini mendekatkan diri kami kepada Tuhan kami. Maaf, itu kalau patung. Gimana kalau kuburan? Kuburannya diambil, tanahnya dibawa pulang, barokah Ustaz. Ya Allah. Kuburannya diambil, dipotong, kelambunya dimasukin dompet. Berkah orang soleh Ustaz. Kan ada Allah. Iya, ini kan cuma perantara Ustaz. Ya Allah. Itu nggak boleh. Kita menjadikan perantara untuk beribadah kepada Allah tidak boleh. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Perhatikan. Ya. Jadi orang ini yang terlarang itu adalah, coba di halaman 72 buku terjemahan, orang yang menyembah perantara tadi. Menyembelih, bernazar, bahkan iktikaf, bahkan tawaf. Supaya mencari pertolongan orang yang di kuburan tadi. Bukan pertolongan Allah, pertolongan orang di kuburan. Allah. Seolah-olah ada selain Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Kalau yang kedua, ini beda nih Bu ya. Ini kuburan, ini patung, apapun bentuknya, kuburan kah, patung kah, apa lagi. Pokoknya sembah selain Allah. Oke? Dia menyembelih, memotong, tujuannya untuk mencari ridho yang di kuburan. Supaya yang di kuburan itu mencintai dia, sehingga yang di kuburan itu bela dia nanti. Kalau ini berarti telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Karena menyembelih itu ibadah. Kalau yang kedua, begini. Ini kuburan. Dia nyembelihnya baca bismillah. Untuknya siapa? Untuk Allah, bukan untuk kuburan. Tapi kenapa samping kuburan? Lebih afdol aja samping kuburan. Ini nggak bisa dikatakan syirik. Tapi kita bilang salah.
Kok kamu beriktikad, berkeyakinan di samping kuburan lebih afdol? Kenapa? Beda nggak tadi perbedaannya? Beda. Ya, tidak boleh. Maka itu ada orang sebagian berkeyakinan kalau baca Quran di samping kuburan lebih afdol. Ini sebenarnya salah. Walaupun dia tujuannya Allah, maka itu kenapa Rasul juga melarang sholat menghadap kuburan. Sekarang saya mau tanya, kalau dia sholat menghadap kuburan, yang dia sembah dalam kuburan, hukumnya apa? Musyrik. Kalau dia sholat di samping kuburan, tapi hati dia sebenarnya untuk Allah, cuman dia lakukan di samping kuburan gara-gara beranggapan afdol di samping orang soleh. Salah, tapi nggak sampai syirik, tapi salah. Itu namanya ngada-ngada. Bahasa agamanya bid'ah. Bid'ah itu nggak boleh kayak begitu. Kenapa nggak boleh? Karena nanti akan ada orang menganggap kamu ibadah kepada kuburan. Apalagi kuburannya dihiasin, dikasih kelambu, dikasih bunga, udah kayak kamar pengantin. Allah Akbar. Nggak boleh. Kita harus ibadah langsung kepada Allah. Lihat di sini, kata Syekh. Ya, mereka memiliki syubhat-syubhat yang dalam anggapan mereka hal ini dapat dijadikan sebagai argumen. Ini di halaman 74. Apa sih argumen syubhat-syubhat mereka? Boleh kayak gitu, nggak apa-apa. Apa sih syubhat mereka, argumen mereka? Yang pertama kata mereka, ini adalah upaya mengambil wasilah. Wasilah itu apa? Perantara. Mereka berdalil dengan Quran. Nah, ini pakai dalil mereka nih. Kenapa sih mereka bilang boleh? Karena ini wasilah, kata mereka. Kami nggak nyembah mereka, ini cuman perantara. Lah, kalau gitu perkataan kalian dengan musyrikin Arab dulu bedanya di mana? Orang musyrikin dulu bilang apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak beribadah kepada patung-patung ini kecuali mendekatkan diri kami kepada Allah. Lah kalau begitu mirip nih perkataan kalian. Mirip. Ya. Allah berfirman pada surat Isra ayat 57. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasil. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmata wa yakhafuna azabah. Surat Isra ayat 57. Orang-orang yang mereka ibadahi itu, kalau di terjemahan orang-orang yang mereka seru itu. Saya terjemahkan lebih bebas lagi. Orang-orang yang mereka ibadahi itu, yang diibadahi itu mereka sendiri mencari jalan kepada Allah. Maksudnya gimana? Mereka beribadah kepada sesuatu, yang sesuatu ini pun mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Berarti mereka beribadah kepada orang yang beribadah kepada Allah juga. Apa kata Allah? Pada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharap rahmatnya dan takut kepada azabnya? Ya, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasila ayyuhum aqrab warjuna rahmata wa yakhafuna azabah. Orang-orang yang menyembah para malaikat nih di halaman 75 di paragraf terakhir. Maknanya adalah orang-orang yang menyembah para malaikat dari kalangan orang-orang Arab dan orang-orang yang menyembah Al-Masih Isa maksudnya dari kalangan kaum Nasrani, Allah membantah mereka, yaitu bahwa yang kalian sembah selain Allah itu, mereka adalah para hamba yang mendekatkan diri kepada aku. Mereka juga hamba mendekatkan diri kepada aku. Kenapa kalian ibadah sama dia? Sementara mereka juga ibadah kepada aku. Langsung saja ibadah kepada aku. Nggak perlu pakai calo. Ini ibadah pakai calo. Jadi bukannya langsung ibadah kepada Allah. Yang kedua, syubhat mereka yang kedua, lihat di halaman 7. Kata mereka di halaman 77 terjemahan ya. Syubhat yang kedua. Baca di situ ada.
Mereka mengambil perantara antara dirinya dengan Allah dengan maksud untuk mengagungkan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Agung yang tidak akan sampai kepadanya kecuali dengan perantara. Maksudnya karena Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Mulia, kamu nggak bisa langsung ke Allah. Kamu harus pakai perantara. Perantara itu adalah para pemberi syafaat yang akan menjadi mediator di sisinya. Hal ini menurut anggapan mereka merupakan pengagungan kepada Allah, di mana tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan melalui perantara. Bagaimana para raja dunia? Nah, mereka analogikan nih. Bagaimana para raja dunia yang tidak bisa dijangkau kecuali harus melalui perantara. Dengan anggapan mereka yang salah ini muncullah perkara berikut. Jadi intinya sih, yang kedua ini mereka bilang apa? Kamu punya raja, kamu punya presiden, mungkin nggak kamu langsung datang ke presiden? Nah, di antara bentuk kamu menghormati presiden, pasti kamu akan melewati orang-orang dekat presiden, pengawal presiden. Kamu aja ke presiden nggak bisa langsung, masa kamu ke Allah langsung? Nah, ini kata mereka. Sehingga, apa yang mereka lakukan? Mereka beribadah mendekatkan diri kepada selain Allah yang dianggap dekat dengan Allah. Maka kita katakan, pertama, pendapatmu ini salah. Kenapa salah? Kamu menyamakan Allah dengan presiden, sementara Allah tidak mungkin disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Kamu menyamakan Allah dengan presiden saja, itu sudah merendahkan Allah. Karena menyamakan Allah dengan makhluk, itu bentuk perendahan kepada Allah. Yang kedua, ya, menyerupakan Allah dengan manusia merupakan tindakan pencelaan terhadap Allah. Allah Maha mengetahui keadaan hambanya. Adapun manusia, mereka tidak mengetahui rakyatnya. Ini yang kedua. Itu presiden butuh pengawal gara-gara presiden nggak tahu siapa yang mau datang sama dia. Maka dia butuh pengawal supaya pengawal ngejelasin ini, mau itu, mau ini. Allah itu Maha tahu, nggak perlu ada yang ngejelasin ke Allah. Jadi, kebutuhan presiden kepada pengawal itu karena kelemahan dia yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan Allah tidak akan mungkin lemah seperti itu. Betul tidak? Ya, Allah tidak akan mungkin lemah seperti itu. Jadi Allah nggak mungkin butuh pengawal, perantara, nggak butuh. Ud'uni astajib lakum. Yang ketiga, kita katakan, ya, kita bilang, para raja di dunia berkepentingan mengabulkan pengajuan pembelaan syafaat dari orang dekatnya karena mereka membutuhkan para pendukung dan para menteri. Allah nggak butuh itu. Ya, jadi kalau alasannya adalah supaya seperti para raja, maka kita bilang apa? Raja, presiden butuh pengawal karena mereka lemah. Allah tidak butuh pengawal karena Allah Maha tahu. Syubhat mereka ketiga, ini banyak syubhat-syubhatnya di sini dikatakan. Ya, sudah jam berapa ini kita? Sudah 1 jam? Sudah 1 jam? Pertemuan kita sudah berapa jam? Sudah 1 jam? Sudah. Intinya, kita boleh berkeyakinan syafaat, tapi syafaat milik Allah. Supaya kita dikasih syafaat, jadilah orang yang beribadah kepada Allah dengan tauhid. Tapi minta kepada orang soleh, berdoa kepada orang soleh, kepada patung supaya diberikan syafaat, itu cara yang salah. Karena orang soleh sendiri tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Berarti kita harus minta kepada Allah, bukan kepada makhluk.
Ini pembatal yang kedua terjadi di antara orang-orang mukmin, yaitu menjadikan perantara di dalam ibadah karena menganggap perantara itu orang dekat-dekat atau orang dekat Allah. Insya Allah kita akan lanjut pembatal yang ketiga. Insya Allah di pertemuan akan datang. Ya, ada pertanyaan dipahami dengan pembahasan ini? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah. Iya. Bagaimana kita mendoakan orang tua kita, nenek, kakek yang bukan langsung bapak ya? Orang-orang tua yang di atas kita lagi, di atas kakek, di atas ibu, bapak. Sebenarnya lafadz rabbighfirli waliwalidayya, waliwalidayya, walid itu bisa jadi kakek dan bapak bisa jadi. Tapi termasuk di dalamnya kakek, bapak. Begitu. Lalu, apakah kita perlu memberikan Al-Fatihah kepada dia? Jadi, apa yang dimaksud kita berikan Al-Fatihah? Ya Allah, aku baca Al-Fatihah ini pahalanya untuk dia. Itu maksudnya. Nah, ini masalah yang kayak begini yang diperselisihkan para ulama. Bisa nggak yang baca Al-Fatihah saya, tapi pahalanya untuk dia. Jadi pahalanya nggak untuk saya. Saya sedekahin pahalanya untuk dia. Ini yang menjadi ikhtilaf ulama. Ada ulama mengatakan nggak bisa. Karena yang baca kamu, masa yang pahala orang? Iya, maksudnya menghadiahkan, Ibu. Mereka bilang, kalau kamu bisa hadiahkan pahala, bisa nggak ngadiahin dosa? Hah? Nggak bisa. Kenapa pahala bisa, dosa nggak bisa? Ada yang jawab, bisa. Dosa nggak bisa dihadiahkan, pahala bisa dihadiahkan, karena ada hadis seorang perempuan datang, ya Rasulullah, ibuku punya puasa, punya utang puasa nazar. Boleh nggak aku puasa buat ibuku? Kata Rasulullah, boleh. Puasa nazar boleh dipuasakan nggak orang tua? Boleh. Yang puasa siapa? Kita. Pahalanya buat yang lapar siapa? Yang haus? Pahalanya diizinin sama Rasulullah. Maka mereka kiaskan, kalau puasa boleh, berarti baca Quran boleh. Al-Fatihah juga boleh. Kata mereka, ntar dulu belum selesai nih penjelasan, belum kesimpulan. Kan kita kan pengen tahu juga argumen mereka apa sih kalau membolehkan kan gitu. Ternyata mereka menganalogikan dengan puasa. Puasa ada hadisnya, benar. Baca Quran tapi nggak ada hadisnya. Kita balikin lagi. Oke, kamu berdalil dengan bolehnya hadiahin Quran buat mayit, berdalil dengan bolehnya puasa buat mayit. Oke, sekarang saya sholat, saya bayar orang sekampung sholat, tapi setiap yang sholat saya bilang, pahala sholat kamu kasih ke bapak saya ya, ini duit buat kamu. Kenapa nggak sampai? Nggak ada dalilnya. Quran, ada dalilnya nggak tadi? Nggak ada juga. Maksudnya menghadiahkan Quran. Nggak ada. Menghadiahkan sholat. Nggak ada. Menghadiahkan puasa. Ada. Kalau begitu, yang ada dalilnya boleh, yang nggak ada dalilnya nggak boleh. Yang ada dalilnya apa aja? Haji, umroh, sedekah, puasa, sembelih,
menyembelihkan kurban, meninggal, itu boleh. Selain daripada itu, maka para ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh. Menurut pendapat Syafi'i gimana Ustadz? Saya mah madzhab Syafi'i Ustadz. Oke. Menurut madzhab Syafi'i, menghadiahkan Quran buat mayit itu tidak sampai. Jadi nggak boleh. Yang boleh apa? Ya kalau gitu gimana saat saya mau bakti sama orang tua? Kurban, sedekah, bangunin masjid, Al-Quran dicetak, dibagi, beliin Quran, haji, apalagi wakaf air, umroh, boleh. Ya gitu. Doain boleh. Ya Allah, Allahumma gfirlah, Allahumma arham, boleh. Tapi kalau baca Quran, memang ikhtilaf ulama, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak sampai. Ada lagi yang lain? Silakan ya Bu. Semua yang kita perbuat, apakah orang tua mendapatkan pahala dari amalan anak-anaknya? Jawabannya iya. Karena dikatakan waladun soleh. Semua amalan anak soleh itu langsung sampai ke orang tuanya. Dia sholat, nggak pakai niat juga. Dia dapat sholat, orang tuanya dapat pahala sholat. Karena orang tuanya ngajarin dia sholat. Nah, tapi ini kalau beda lagi nih, kalau pertanyaannya tadi. Saya baca Quran, saya hadiahkan buat kakek saya. Kalau buat orang tua kita, amal soleh aja, amal baik, zikir, banyak istighfar, banyak sedekah, banyak sholat. Itu salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Tetap ibadah kita sampai kepada dia. Kenapa? Karena kita pun Islam, ada sumbangsih orang tua kita. Orang tua kandung, orang tua nggak kandung, tapi kita terus dididik sama dia. Karena yang menjadi amal soleh itu adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Lah kita sholat, kita puasa, yang ngajarin kita kecil mengajak ke syahadat siapa? Orang tua kita. Iya. Tapi kalau kita lahirnya dari rahim dia tiba-tiba Islam, dia bilang kamu anak Islam, berarti Islam kita itu dia yang ngajarin kita. Dia tetap dapat pahalanya. Apalagi kita kebanyakannya di sini Islamnya dari orang tua. Berarti orang tua kita dapat pahala Islam kita. Allahu a'lam. Lagi yang lain? Silakan. Kita mendekat kepada orang soleh, hidup kita berkah. Berkah itu dari siapa Ibu? Dari Allah, dikarenakan mendekat kepada sumber kebaikan. Bukan orang solehnya yang ngasih kita berkah. Ini beda lagi nih. Yang ngasih berkah siapa? Allah. Hah? Dampaknya, air itu bermanfaat tidak? Yang memberikan kita manfaat airnya atau Allah yang memberikan manfaat kepada air? Manfaat air itu kan berkah kan? Air Zam-Zam berkah nggak? Berkah. Zam-Zam yang ngasih kita berkah atau Allah yang memberkahkan Zam-Zam? Ini beda lagi nih. Ada orang minta berkah sama orang soleh, seolah-olah orang soleh yang punya berkah. Rambutnya dicium, airnya diminum. Hah? Apa? Iya, yang punya berkah itu Allah. Jangan kita minta berkah kepada makhluk.
Tabarakalladzi, segala berkah di tangan dan genggaman Allah. Berarti berkah itu ada pada siapa? Allah. Makhluk nggak bisa berikan berkah. Tapi kalau kita dekat sama orang soleh, paling tidak orang baik, kita kecepretan baik. Itu berkahnya orang baik. Ya, saya sekarang mulai akrab sama teman saya yang suka kajian. Jadi setiap dia ngaji, saya di-share kajian, diajak. Berkah nggak tuh? Berkah. Kebaikannya, maksudnya kebaikannya. Atau ketika kita punya teman soleh, kita punya masalah. Kita cerita sama teman kita yang soleh masalah kita. Dia kasih solusi, solusinya benar. Hidup jadi berkah, jadi baik hidup kita. Tapi kalau kita punya teman yang nggak benar, kita ceritain masalah kita ke dia, malah dia ngasih masalah. Oh, anak kalau kayak kamu, anak tinggalin tuh suami sendirian. Akhirnya bukan berkah hidupnya, malah tambah kacau sama suaminya. Ya subhanallah, itu bukan teman yang soleh. Jadi maksudnya orang soleh berkah, kebaikan-kebaikannya akan berdampak sama kita. Maka itu Rasulullah mengatakan, perumpamaan teman yang baik, teman yang soleh, bagaikan minyak wangi dan pandai besi. Kalau kau berteman dengan minyak wangi, kalau kau nggak dikasih dapat minyak wangi sedikit, kau bisa beli dari dia. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau nggak membakar bajumu, paling nggak bau asap. Bau asap dari pandai besi tadi. Itu yang dimaksud berkah teman soleh. Ya, di akhirat juga ada. Berkah teman soleh ada di akhirat. Orang teman-teman soleh itu nanti akan mencari temannya. Ya Allah, nih teman taklim saya, kalau setiap minggu suka ada, kok nggak ada sekarang nih ya Allah. Ya kan? Di surga ketika dia masuk semua udah komplit. Dia ngeliat keluarganya ada, suaminya ada, anaknya ada, udah komplit. Tapi dia rasa kayaknya belum komplit, ada kurangan nih. Siapa ya? Apa ini? Oh iya, teman yang biasa bareng sama saya nggak kelihatan. Tanya sama Allah. Ya Allah, kemana si fulan? Teman saya. Kata Allah, kalau kau cari dia, kalau kau lihat dia di neraka, masukkan dia ke surga dan bawa dia ke surga. Itu teman orang soleh. Itu juga berkah teman yang soleh. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, just tip doa. Bolehkah meminta doa kepada orang yang dianggap baik? Jawabannya sebenarnya boleh. Nanti kalau kamu depan Ka'bah, doain saya ya, boleh. Yang nggak boleh itu minta doa kepada orang soleh yang udah mati. Nggak boleh. Walaupun orang solehnya siapapun, jangan kita minta kepada dia. Tapi kalau orang solehnya udah masih hidup, dan dia mau beramal soleh, dan kita anggap dia akan pergi ke satu tempat yang mustajab, dia akan ke Arafah. Arafah kan tempat mustajab. Jangan lupa ya, di Arafah nanti doain saya. Ya, titip doa, boleh aja. Boleh saja, boleh. Iya, cuman itu ya tergantung dia mau mendoakan. Tapi kalau dari sisi syariat boleh atau tidak, tetap dibolehkan. Karena dia orang hidup, dan dia juga di tempat yang mustajab, dan dia juga minta kepada Allah. Yang tidak boleh itu minta titip doa kepada orang mati, itu nggak boleh. Allah musta'an. Iya, Bu. Bagaimana memindahkan jenazah yang sudah dikuburkan? Hukum asalnya, jenazah yang sudah dikuburkan tidak boleh dipindahkan kecuali ada hajat dan darurat. Kebutuhan khusus, mau dibikin jalan tol daripada dilindesin mobil, pindahin. Boleh. Ya. Lalu gimana etika dan adabnya, Ustadz? Tetap diperlakukan tulang belulangnya seperti kita mengangkat orang yang hidup dan sakit. Jangan ngambil tulangnya dibuang, nggak boleh. Tetap harus disiapin dulu. Kalau kain kafan ada rusak, kain kafan yang baru.
diletakkan di kafan yang baru, ditutup lagi, dimasukkan di kuburannya pun sama, di hadapan kiblat lagi. Jangan dimasukin kuburan berikutnya, cuman dikubur begitu aja kayak kubur sampah, nggak boleh. Ya. Lalu ada ritual-ritual khusus lagi nggak, Ustaz? Nggak ada. Yang penting perlakukan dia dengan baik. Harus nggak kita memandikan lagi? Nggak perlu dimandikan lagi. Nggak usah dimandikan lagi. Disolatkan nggak perlu juga. Disolatkan nggak perlu lagi. Cukup. Iya. Bolehkah kuburan ditumpuk? Iya, kita di Jakarta ini banyak kuburan ditumpuk. Ya. Jawabannya mungkin boleh ditumpuk apabila yang di bawah sudah hilang. Boleh. Nggak sampai dalam, di atasnya aja. Kalau memang ada kebutuhan dan kurangnya lahan, boleh. Karena mahal juga mungkin ya. Karena tergantung orang juga, Mbak. Kalau kita bilang semua orang nggak boleh, kemampuan. Udah penuh. Iya, hukum asalnya menumpuk itu kalau memang dalam keadaan sama-sama meninggalnya bareng, boleh ditumpuk. Dan ada cara penyusunan tumpuk, ada. Ya. Tapi ini udah selesai lama, yang lain masih ada ditumpuk. Kalau bisa jangan sampai ini yang lama yang kalau bisa udah hilang dulu. Kalau nggak hilang, boleh tapi di atas. Boleh. Masih ada biasanya 10 tahun masih ada. Iya, iya, masih ada biasanya. Boleh. Yang penting jangan sampai jangan sampai jenazah yang pertama itu disia-siakan, itu saja. Ya. Silakan, Ibu. Iya, ada orang meninggal depan kita, meninggal. Kita apain dia, Ustaz? Doakan dia. Ya Allah, ampuni dia. Sampai doa. Ah, itu dia. Al-Fatihah itu amal, doa itu permohonan. Doa itu permohonan. Ya Allah, aku mohon padamu, ampuni dia. Kita kan mohonnya ke Allah. Kalau amal, itu amalan, perbuatan. Catatan pahalanya perbuatan. Maka perbuatan hukum asalnya buat yang melaksanakan. Dari inilah maka kita bilang tadi, ikhtilaf ulama. Kalau yang dibentuknya amalan. Kalau doa bahasa Indonesia, ya Allah maafkan dia, boleh. Bahkan itu dianjurkan Rasulullah SAW. Kita mendoakan buat orang yang mayit. Bahkan di Quran dikatakan. Di dalam Quran. Allah memerintahkan para nabi atau para nabi berdoa, ya Allah ampuni kami dan orang-orang yang masuk ke rumah kami muslimin wa muslimat al-ahya minhum wal amwat. Orang muslim muslimat yang hidup di antara mereka dan yang mati. Boleh kita mendoakan yang mati supaya mereka diampuni. Iya. Yang belakang tadi angkat tangan. Selalu apa, Ibu? Bikin panggung, mendekati Ramadan, ngaji. Ngajinya ngapain, Ibu? Ya kita, ya. Kalau kita mau dekat Ramadan, ini pertanyaan dekat Ramadan, disunahkan memperbanyak puasa, membiasakan puasa. Disunahkan juga membiasakan sholat malam. Jika Ramadannya datang, kita bisa lebih baik. Boleh juga kita membiasakan baca Quran, karena Rasulullah SAW kalau Ramadan itu khatam 1 kali Quran minimal.
Bisa sampai 2 kali Quran Rasulullah khatam. Secara umum, mau dekat Ramadan, memperbanyak amal soleh itu dianjurkan. Tapi mengkhususkan hari tertentu, tata cara tertentu, surat tertentu, ritual tertentu, ini butuh dalil yang khusus. Kalau nggak ada dalil yang khusus, maka kita tidak mengerjakannya. Kalau di rumah sendiri gimana, Ustaz? Saya baca Quran yang banyak sebelum Ramadan, silahkan. Saya mau puasa terus-terusan, sering, atau sehari puasa, sehari enggak, silahkan. Mau sholat malam, silahkan. Boleh memperbanyak ibadah sebelum Ramadan, tapi tidak mengkhususkan ibadah tertentu dan tata cara tertentu. Cukup sampai di sini? Sebentar lagi, Bu. Iya, maka itu para ulama memberikan batasan-batasan kalau kita mau pergi ke negeri orang non-muslim. Boleh kalau ada kebutuhan, boleh selama kita tetap bisa menegakkan sholat, boleh kalau kita tetap bisa menegakkan syariat. Kalau kita nggak bisa menegakkan syariat Islam, bahkan agama kita luntur di sana, maka para ulama mengatakan tidak boleh kita berada di negeri orang non-muslim. Nggak boleh. Jadi dia, kalau mau tetap di sana, tetap harus sholat, tetap harus pakai jilbab, yang depan mahram tetap harus pakai jilbab. Dan dia harus mengajarkan, ya, kenapa kamu begitu? Karena ini agama kami. Agama kami mengajarkan agar kami berpakaian rapi, menutup aurat di depan laki-laki. Begitu ajarkan. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah, iya, dianya laki-laki, dia perempuan. Wanita non-muslim. Oh, kalau wanita non-muslim, boleh dia sesekali nggak pakai jilbab. Secara khusus. Ya karena memang secara khusus mukmin muslimah itu menutup auratnya di depan yang bukan mahram, depan laki-laki. Secara umum berarti di depan muslimah boleh, tetapi tetap dikaitkan dengan etika dan kepantasan. Paham nggak? Depan muslimah tapi dia terlalu seksi, nggak boleh juga. Nggak ada, Ibu. Saya nggak ngerti dalilnya itu. Iya, iya, iya. Boleh depan. Ya kalau dia menumbuhkan rambutnya saja, ya kan? Atau dia tetap berpakaian yang seperti ini tapi rambutnya kelihatan. Iya, boleh, nggak masalah. Silakan, Pak. Batasan untuk itu masjid atau musola yang berdekatan sama kuburan atau apa itu yang lain kita. Tapi kalau kita di pagar kita boleh sholat di situ. Walaupun di depan atau samping itu para batasannya apa? Batasannya adalah di luar gedung. Di luar gedung itu sudah boleh. Kalau di luar gedung dalam satu halaman gimana? Iya. Di luar gedung dalam satu halaman masih tidak mengapa. Tetapi ada yang mengatakan kalau bisa juga di luar halaman. Jadi kalau dia di dalam gedung dan dia berada dalam gedung, itu nggak boleh sholat. Kalau dia di luar gedung masih satu halaman, sholat boleh, tapi afdol kalau bisa nggak di situ juga. Jadi beda hukumnya. Kalau betul-betul di dalam gedung nggak boleh. Allahu a'lam. Ya. Cukup ya sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.